Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umrid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad wa ba'du. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, segala puji syukur maka senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan beribu nikmatan kepada kita sekalian, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kembali kita bertemu dalam kajian kitab Bulughul Maram. Tak lupa salawat dan salam mudah-mudahan tetap terlimpah kepada panutan kita, junjungan kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua diakui sebagai umat beliau dan mendapatkan syafaat dari beliau. Allahumma amin. Mari kita awali kajian kita pada kesempatan kali ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenankanlah kami akan melanjutkan kembali terkait dengan adab dan cara buang hajat. Kalau pada kemarin sudah kita bahas sampai hadis yang ke-84, maka pada kesempatan kali ini kita akan meneruskan hadis yang ke-85. Dalam hadis ini dikatakan wa an Salman radhiyallahu anhu qala laqad nahana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-nas naqbilal qiblata bi ghaitin aw yaumulin aw an tastajir bil yamin aw an tasta'nizi bi aqala minat thalathi ajarin au an nasta'ji roji'i au admin, yang artinya Salman radhiyallahu anhu berkata, sungguh Rasulullah SAW benar-benar telah melarang kami menghadap kiblat pada saat buang air besar atau buang air kecil, beristinja dengan tangan kanan, beristinja dengan batu kurang dari 3 butir, dan beristinja dengan kotoran hewan atau dengan tulang. Jadi pada hadis ini juga diperkuat dalam hadis yang ke-86, wali sab'ati min hadithi Abi Ayyub radhiyallahu anhu lastastaqbilul silatu bi ghaiti wala yauri walakin saraku au araku. Dalam riwayat 7 imam dari Ayyub al-Ansori berbunyi, janganlah menghadap kiblat atau membelakanginya ketika buang air kecil atau buang air besar, menghadaplah ke arah timur atau arah barat. Jadi dalam dua hadis ini 85 dan 86 ini yang perlu kita perhatikan adalah adanya larangan-larangan yang harus kita jauhi pada saat kita sedang buang hajat, apakah buang air besar ataukah buang air kecil. Apa saja yang dilarang? Yang pertama adalah kita dilarang melakukan istinja dengan tangan kanan untuk memuliakannya. Jadi kita biasakan bahwa ketika kita istinja, membersihkan kotoran, apakah ketika kita buang air besar ataukah ketika kita buang air kecil, maka tidak diperkenankan kita membersihkan itu dengan tangan kanan, gitu ya. Hendaklah kita membersihkannya dengan tangan kiri, ya, karena tangan kanan itu digunakan untuk hal-hal yang kebaikan sebagai bentuk pemuliaan. Karena orang muslim itu diajarkan dalam agama ini, kalau mengambil sesuatu atau menerima sesuatu dilakukan dengan tangan kanan. Samping itu, ini merupakan adab yang menunjukkan akhlak seseorang, atau akhlak seseorang. Kalau dalam hal kebaikan-kebaikan menerima sesuatu, kita menerimanya dengan tangan kanan. Tetapi kalau kita buang air besar atau air kecil, jangan sampai kita membersihkannya dengan tangan kanan. Hendaklah kita menggunakan tangan kiri. Kemudian yang kedua, kita dilarang melakukan istinja dengan tulang. Jadi kalau kita ini buang air besar ataupun buang air kecil, dilarang kita membersihkan kotoran dengan tulang, ya. Karena tulang itu
makanannya bangsa jin, ya. Maka jangan sampai kita merusak keharmonisan ya hubungan antara jin dan manusia yang tidak boleh saling merendahkan. Dan kita juga dilarang dalam hadis ini adalah beristinja dengan kotoran binatang yang mengering. Karena kotoran binatang yang mengering itu adalah merupakan najis ya, walaupun sudah kering tapi hakikat kotoran itu tetap bernilai sesuatu yang najis, sehingga sesuatu yang najis tidak bisa digunakan untuk bersuci. Ini yang perlu kita pahami bersama. Kemudian kita diperbolehkan ya beristinja dengan 3 buah batu atau batu yang memiliki 3 sisi. Jadi kalau kita ini beristinja itu kita boleh menggunakan 3 batu ya, atau 3 batu yang memiliki 3 sisi. Sehingga cara mengelapnya itu dengan sisi yang berlainan, sisi yang berbeda. Tentu saja materi ini kami sampaikan, kita harus memahami kondisi di mana air di zaman Rasulullah itu ya begitu sulit didapatkan, sehingga tidak semua ketika bersuci itu menggunakan air, tapi menggunakan sesuatu selain air, bisa batu atau bisa kayu yang sifatnya itu adalah bisa membersihkan kotoran, apakah itu buang air besar ataupun buang air kecil. Juga di dalam hadis ini ketika kita berapa itu 86 itu kita terangkan terkait dengan ketika kita buang air besar atau buang air kecil itu jangan sampai kita menghadap kiblat atau membelakangi kiblat. Dalam hadis ini dikatakan walakin saroku au arobu, ya. Jangan sampai kamu menghadap ke barat atau ke timur, karena memang letaknya Ka'bah itu kan di sana kan seperti itu, ya, barat dan timur. Tidaklah kamu menghadap ke barat dan ke timur. Ya. Jadi kalau di Arab Saudi itu letak Ka'bahnya mungkin di selatan, ya, dan itu bisa sehingga tidak boleh ketika buang air besar itu menghadap selatan atau menghadap ke utara. Nah, tapi kalau kita di Indonesia ini letaknya Ka'bah itu adalah di barat kita, di barat. Artinya jangan sampai ketika kita ini buang air besar ataupun buang air kecil, kita ini menghadap ke barat, menghadap ke kiblat, atau membelakangi kiblat, menghadap ke timur. Artinya bahwa ketika kita buang air besar ataupun buang air kecil di Indonesia ini, ya, kalau kita di Madiun seperti ini, hendaklah kita menghadap utara atau menghadap selatan. Ya. Jangan sampai menghadap barat atau menghadap timur. Jangan membelakangi kiblat atau jangan sampai menghadap kiblat. Hendaklah kita menghadap arah utara atau arah selatan. Ini keterangan yang ada pada hadis yang ke-85 dan 86 yang kita perhatikan. Kemudian dalam hadis yang ke-87, ya. Wa an Aisyah radhiyallahu anha anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man atal baita fa yastadri. Ya. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang hendak buang air hendaklah ia menutupkan tabirnya. Jadi Islam itu menyuruh kita untuk menutup aurat ya dengan pakaian ya, sebagaimana tatkala kita ini sedang buang air besar ataupun buang air kecil pun harus berupaya untuk ada penutup ya, ada penutup ya. Kalau kita ini berada di alam terbuka ya, mungkin kita pada saat camping atau pada saat kita touring gitu dan kesulitan untuk mendapatkan toilet umum ya, maka kita mungkin bisa buang air besar atau buang air kecil di tempat yang terbuka tetapi terhijab ya, tertutupi dengan sesuatu yang tidak memungkinkan orang lain untuk melihatnya. Itu semata-mata kita lakukan adalah untuk menjaga kehormatan diri kita, untuk menjaga kesopanan diri kita. Jangan sampai aurat yang seharusnya tertutupi itu terbuka ya, walaupun kita pada waktu itu sedang melakukan buang air besar ataupun buang air kecil. Ini suatu norma yang di dalam dunia ketimuran pun
etika-etika itu kita pelajari. Ya, artinya bahwa seorang yang mukallaf itu berupaya untuk menjaga kehormatan dirinya, untuk menjaga auratnya jangan sampai terlihat oleh orang lain. Karena sekarang ini kalau kita melihat ya di berbagai macam tempat-tempat umum ya terkadang ya itu banyak ya orang-orang yang membuang air kecil ya, utamanya buang air kecil itu sakarepe dhewe. Artinya terkadang tanpa mengindahkan kesopanan ya, sehingga pada waktu melakukan itu aktivitas buang air kecilnya dilihat oleh orang. Nah, ini tentu sesuatu yang tidak elok dilakukan oleh seorang muslim, apalagi dalam budaya ketimuran itu tidak sopan ya, tidak sopan untuk dipandang. Maka biasakanlah kalau kita buang air besar ataupun buang air kecil di tempat yang tertutup ya, sehingga tidak memungkinkan aurat kita bisa dilihat oleh orang lain. Itu hadis yang ke-87. Hadis yang ke-88. Wa anha radhiyallahu anha anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana ida kharaja minal ghaiti qala ghufranaka. Dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah SAW jika telah keluar setelah buang air besar, beliau berdoa yang artinya aku mohon ampunan kepada Allah, ghufranaka. Jadi ini ketika kita sedang buang air besar ataupun buang air kecil, kita keluar dari toilet, itu kita disunahkan untuk membaca doa keluar dari toilet itu adalah ghufranaka. Artinya saya memohon ampunan kepada Allah. Mengapa Islam mengajarkan itu ya? Karena pada saat seseorang itu berada di dalam toilet ya, dia tidak boleh berzikir menyebut asma Allah. Karena Rasulullah SAW itu sosok manusia yang hatinya tidak pernah lupa mengingat Allah. Pada saat beliau sedang menunaikan hajat di kamar kecil atau kamar besar, tentu beliau tidak berzikir pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika keluar dia mengucapkan ghufranaka, aku mohon ampunan kepada Allah karena aku sesaat tidak mengingat Engkau ya Allah. Ada juga ulama yang berpendapat bahwa itu adalah teladan Rasul kepada umatnya. Teladan Rasul kepada umatnya bahwa Rasulullah itu memberikan contoh kepada umatnya agar mensyukuri ya, mensyukuri nikmat ya. Tetapi terkadang kita sebagai hamba sering lupanya terkadang kita tidak mensyukuri nikmatnya. Betapa mudahnya makanan itu masuk dalam perut kita, itu kita harus bersyukur ya. Karena banyak orang yang tidak bisa memasukkan air, tidak bisa masukkan makanan ke dalam mulutnya kecuali dibantu oleh peralatan medis ya kan. Dan ini kita oleh Allah diberikan kemudahan untuk memasukkan makanan, memasukkan minuman tanpa alat bantu. Nah, kita harus bersyukur itu. Dan ketika kita mengeluarkan kotoran dari sampah makanan itu pun kita lakukan dengan lancar ya, dengan lancar. Tidak perlu kita membutuhkan alat medis ataupun obat-obatan untuk mengeluarkan itu. Nah, itu sebetulnya nikmat. Jadi makan itu sebuah nikmat, buang air besar ataupun buang air kecil itu juga merupakan sebuah kenikmatan yang terkadang kita jarang mensyukurinya. Maka mengapa kita mengucapkan ghufranaka, aku mohon ampun kepada Allah yang selama ini tidak mensyukuri nikmat-nikmat seperti itu, yang terkadang luput dari pemahaman kita. Kalau kita baru terasa, kalau kita di rumah sakit berapa ada pasien yang tidak bisa kencing, ada pasien yang tidak bisa buang air besar, yang membutuhkan perawatan yang luar biasa dengan biaya yang juga luar biasa. Maka kelancaran kita dalam makan dan kelancaran kita dalam mengeluarkan ampas ya, sampah dari makanan itu merupakan suatu nikmat tersendiri yang perlu kita syukuri. Maka mengapa? Karena mungkin kita lupa pada waktu-waktu yang lalu kita mengucapkan ghufranaka, aku mohon kepada Allah atas kekilafanku yang tidak mensyukuri nikmat-nikmat seperti ini. Demikian, itu adab seorang muslim. Dan yang ke-89, ini wa an ibni Mas'ud radhiyallahu anhu qala anna Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ito fa amara bi
an aniyatu bitalatin ajari fawajadtu hajaro ini walam ajid salisa fa ataituhu birausi fa akhadahuma wa alqa arasatu wa qala hada riksun, yang artinya Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata Nabi SAW hendak buang air besar. Dia menyuruhku mengambilkan 3 batu, namun saya hanya mendapatkan 2 batu saja dan tidak menemukan yang ketiga. Lalu saya membawakan kotoran binatang yang telah mengering membatu. Dia mengambil 2 biji batu tersebut dan membuang kotoran binatang seraya berkata ini najis, ini najis. Jadi pada hadis ini ya kita diterangkan bahwa Islam itu menyuruh kita untuk beristinja, membersihkan kotoran dengan batu, menjauhi kotoran yang najis. Sekali lagi bahwa kita hanya boleh membersihkan kotoran beristinja itu dengan batu atau dengan ranting kayu, tapi tidak boleh dengan tulang ataupun dengan kotoran binatang yang sudah mengering. Nah, dalam hal fikih menurut Imam Syafi'i, Imam Ahmad, batu yang digunakan untuk istijmar atau cebok itu tidak boleh kurang dari 3 buah ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi kalau 2 buah itu belum memenuhi kriteria suci. Jika ketika kita buang air kecil atau buang air besar, ketika tidak ada air ya, kita bisa menggunakannya dengan batu atau kayu yang kering yang jumlahnya 3 atau yang memiliki sisi berjumlah 3. Menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Malik, batu yang digunakan untuk cebok ya, tidak harus banyak, yang penting dapat membersihkan walaupun hanya 1. Sedangkan jumlah batu yang ganjil hukumnya adalah sunnah. Jadi ini pendapat yang ulama yang lain. Jadi apakah menggunakan 1 batu pun tidak masalah, yang penting 1 batu itu bisa membersihkan kotoran. Gitu kan. Adapun jumlah ganjil 1, 3 itu merupakan suatu sunnah. Karena memang Allah Subhanahu wa Ta'ala suka mencintai orang-orang yang melakukan dengan memilih yang ganjil. Dan yang kedua, kita dilarang menggunakan kotoran binatang untuk istinja karena termasuk najis ya. Selagi sebagaimana diuraikan di atas, jadi kotoran binatang yang sudah mengering itu walaupun mungkin sudah membatu sekalipun, kalau itu kita mengetahui kotoran, itu tidak boleh digunakan untuk bersuci. Karena bagaimanapun dia najis yang kita harus menghindari ya, karena kotoran kita itu juga najis. Kalau kita menggunakan membersihkan kotoran kita dengan kotoran binatang, itu juga najis. Sehingga ditakutkan secara ilmu kesehatan itu tidak kebersihan yang kita dapatkan, tapi justru tertularnya kita dari penyakit-penyakit yang mungkin masih menempel dalam kotoran binatang itu. Sehingga sebaiknya tidak kita lakukan. Kemudian hadis yang ke-91, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istangzihu minal bauli fa inna amata ada bil qabri min. Jadi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, pastikanlah dirimu telah suci dari air kencing karena kebanyakan siksa kubur terjadi akibat kelalaian menjaga kesucian dari air kencing. Jadi hadis ini mengandung pelajaran bagi kita tentang pentingnya kebersihan yang betul-betul harus dijaga, terutama saat buang air kecil ya. Ini hadis ini. Buang air kecil yang sering itu menjadi perkara yang kita remehkan, yang menyebabkan itu timbulnya suatu akibat dampak yang tidak hanya terhadap kesehatan, tapi juga berdampak pada kehidupan kita di akhirat. Dari hadis ini kita mendapatkan informasi bahwa siksa kubur itu ada. Siksa kubur itu ada. Dan kebanyakan orang muslim itu disiksa Allah karena air kencingnya. Bahkan pernah Rasulullah SAW dalam hadis yang lain itu lewat di kuburan Baqi gitu kan. Maka ketika beliau memasuki kuburan itu, beliau memotong pelepah daun kurma, kemudian dibagi menjadi 2 dan ditancapkan Rasulullah di 2 kuburan itu. Sehingga sahabat bertanya, ya Rasulullah, mengapa Anda lakukan itu? Ya. Maka sahabat itu Rasulullah menjawab pertanyaan sahabat itu, sungguhnya saudaramu ini sedang mendapatkan siksa dari Allah. Sahabatmu yang ini disiksa Allah karena sering ghibah, ya,
dan saudaramu ini disiksa Allah karena kurang bersih di dalam beristinja, kurang bersih saat kencing itu. Nah ini mudah-mudahan dia diringankan Allah ya siksanya sampai pelepah daun kurma ini mengering. Jadi siksa kubur itu ada, dan salah satu penyebab orang muslim disiksa Allah di siksa kubur itu karena kurang bersih di dalam menjaga kebersihan pada saat dia buang air kecil. Kemudian yang kedua, siksa kubur dirasakan oleh orang yang tidak sempurna dalam istinja saat buang air kecil. Ya. Jadi mengapa kok Allah menyiksa ini ya? Karena bagaimanapun juga, ketika air kencing itu masih menetes dalam diri kita, tentu akan terkena pakaian kita atau celana dalam kita. Kan? Kemudian kita mengambil air wudhu, kemudian kita mengerjakan sholat. Gitu kan? Maka walaupun mungkin wudhunya kita itu sesuai dengan rukun dan syaratnya, sholat kita sesuai dengan rukun dan syaratnya, tetapi pakaian kita yang kita kenakan itu ada tetesan air kencing, sehingga rusaklah wudhu kita, rusaklah sholat kita. Itulah yang dikhawatirkan Rasulullah, dan mungkin tidak diterima sholatnya. Itu barangkali yang menyebabkan orang itu mendapatkan siksa. Dan yang ketiga, air kencing itu najis, dan menghilangkan najis itu hukumnya adalah wajib. Jadi air kencing itu kan sesuatu yang najis. Ya, pada saat kita kencing ya kita harus berupaya jangan sampai ada setetes pun dari air kencing itu yang menetes pada bagian tubuh kita atau bagian pakaian kita, yang menyebabkan najis itu masih tertempel di dalam bagian tubuh atau bagian kain itu, yang nanti akan merusak ibadah wudhu dan sholat yang kita lakukan. Ini terkadang ini tidak mendapatkan perhatian, padahal ini perkara yang begitu penting, ya, begitu penting. Ya. Kemudian dalam hadis yang ke-92, wa'an Suraqah ibnu Malik radhiyallahu anhu, qala alamna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil khala'i ana na'uda ala yusra wa naksiba yumna. Suraqah bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajari kami tentang tata cara buang air besar, yaitu kami duduk di atas kaki kiri dan menegakkan kaki kanan, diriwayatkan oleh Al-Baihaqi ya. Jadi ini adalah terkait dengan cara ketika kita buang air kecil gitu ya. Ketika kita buang air kecil, nah itu atau air besar itu jongkoknya itu tidak seperti jongkok ketika kita bertekan pada duduk dengan dua kaki, ya kan? Tapi kaki kanannya, kaki kirinya itu yang jadikan jadikan tempat duduknya. Kaki kanannya itu yang tegak ya untuk menekan, sehingga posisi lambung itu kan di kiri. Nah, saluran kemih kita itu juga mengalir ke kiri. Maka pada saat kita ini nanti kalau ada media ya yang paling kita ditampilkan itu posisinya adalah ini adalah kaki kanannya, sedangkan ini adalah kaki kirinya. Itu menekan. Jadi menekan sehingga kita pada waktu badan didoyongkan ke kaki yang sebelah kanan, sehingga aliran air kemih ataupun ketika buang air besar itu lancar, karena ada tekanan dari tubuh kita pada organ lambung, saluran kemih kita, sehingga menyebabkan kotoran ataupun air kencing ataupun feses itu keluar dengan lancar, tidak tersendat-sendat. Kemudian yang ke-93, Wa'an Isabni Yazud an Abi radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza bala ahadukum falyamtur dzakarahu thalatha marat. Dari Isa bin Yazdad dari ayahnya radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, apabila seseorang di antara kalian telah selesai buang air kecil, maka hendaknya ia mengurut kemaluannya 3 kali agar sisa air seninya tidak menetes di pakaian. Ini terkhusus bagi laki-laki.
Jadi kita diwajibkan mengeluarkan sisa air kencing itu dengan cara kita memegang ya batang penis itu untuk menekan mengurutnya ya 3 kali sehingga tidak ada lagi air kencing yang tersisa pada saluran kencing itu. Nah ini. Kemudian ini semua ya kita lakukan sebagai sarana untuk berhati-hati ya, agar kita tidak mendapatkan siksa kubur. Karena sebagaimana hadis yang di depan dikatakan bahwa banyak orang muslim yang disiksa Allah karena air kencing. Karena tidak bersih di dalam menjaga kebersihannya pada saat buang air kencing. Maka jangan dipandang remeh terkait ini. Dan termasuk juga cara kita berkencing tadi dengan menekankan tubuh dengan menjadikan tumpuan kaki kiri dan kaki kanan tadi dan mendoyongkan tubuh ke kaki kanan itu semata-mata untuk menghindari penyakit-penyakit akibat saluran kencing, terutama adalah masalah prostat. Laki-laki ini keluhannya adalah prostat, kanker prostat ataupun infeksi saluran kencing yang memperbesar prostat itu sehingga mudah sekali buang air kecil. Itu terjadi karena diantaranya adalah ada gangguan prostat yang disebabkan kurang sempurnanya kotoran yang keluar pada saat buang air kecil. Dan hadis yang terakhir ya dari hadis ini ya, hadisnya sangat panjang sekali, akan kami bacakan ya artinya ya karena keterbatasan waktu yang kita miliki. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Nabi SAW bertanya kepada penduduk Kuba perihal ayat yang menerangkan bahwa akan ada kaum yang senang membersihkan dirinya. Wallahu yuhibbul mutatahhirin, dan Allah menyukai orang-orang yang membersihkan diri. Dia berkata, sungguhnya Allah telah memuji kalian. Apa sebabnya? Mereka berkata, sungguhnya kami mengawali istinja dengan batu, lalu ditambah dengan dibasuh menggunakan air. Jadi seandainya di hadapan kita itu istilahnya ketika tidak ada air, kita diperkenankan beristinja dengan batu ataupun kayu yang sudah kering. Tapi kalau kita seandainya seperti kita ini ada air ya, dimana di Indonesia ini air begitu melimpah, maka diupayakan kita ini bersuci dengan menggunakan air. Kalau di toilet-toilet yang modern itu kita menjumpai setiap toilet itu kan ada fasilitas tisu, ya kan? Bisa aja ya, yang 3 kali itu membersihkan dengan tisu, kemudian baru dibersihkan dengan air. Itu akan lebih sempurna lagi, lebih menjamin kebersihan. Nah, memang kita kalau buang air besar, buang air kecil jangan sampai tergesa-gesa ya. Istilahnya di dalam aktivitas itu kita niatkan untuk merupakan bagian dari penunaian sunatullah, ya kan? Sehingga bernilai ibadah juga, karena ibadah dalam agama Islam tidak hanya terpaku pada ibadah mahdhoh ya, ibadah khusus seperti sholat, puasa, tapi ibadah dalam Islam itu juga terkait dengan ibadah-ibadah muamalah seperti memakai baju, bercermin, ya, pergi ke kantor, kemudian buang air besar, buang air kecil, itu juga merupakan ibadah. Asalkan diniatkan dengan ikhlas dan tata caranya mengikuti Rasulullah, maka itu semua akan menjadi buah keberkahan dari kehidupan kita, karena apa yang kita lakukan 24 jam itu sebetulnya bernilai ibadah. Dan tentu setiap adab-adab yang diterangkan Rasulullah di dalam sunnah-sunnah beliau itu terdapat kemanfaatan dan kemaslahatan bagi kita. Kalau kita mau mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah tersebut, maka akan menimbulkan efek positif dalam diri kita. Sehingga mengapa Rasulullah itu sepanjang beliau itu sugeng ya, pada usia hijriah itu 60, usia Masehi itu 63 tahun, kalau usia hijriah itu 65 tahun ya kan. Kalau kita tuh 63 tahun itu usia penanggalan Samsiah. Penanggalan Masehi. Kalau penanggalan hijriah, beliau meninggalnya pada usia 65 tahun. Beliau hanya sakit 2 kali. Tentu hal ini dikarenakan begitu luar biasanya Rasulullah di dalam menjaga kesehatan beliau, utamanya terkait dengan kebersihan yang menyangkut tubuh ya, dari sucinya tubuh dari hadas, dari najis ya. Sehingga kalau kita perhatikan pembahasan toharoh tadi
dari mulai wudhu, dari mulai ada buang air besar, buang air kecil tadi menunjukkan betapa Islam itu sesuatu yang luar biasa. Barangkali demikian para pemirsa yang dirahmati Allah, penyampaian materi terkait dengan adab dan tata cara buang air besar, buang air kecil. Mudah-mudahan kita sekalian berupaya untuk mengilmui dan juga mampu mengamalkan ketentuan yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Demikian, ada kurang lebihnya mohon dimaafkan, dan mudah-mudahan insya Allah kita akan bertemu pada kesempatan yang lain. Kita akhiri pertemuan ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.